Santapan Harian Kamis 10 Oktober 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14 hingga ayat 25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terangilah hati kami dengan firman-Mu ya Allah, agar kami mampu memahami serta melakukan sabda-Mu dalam ziarah perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluaran 7 ayat 14-25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia tidak mau melepaskan bangsa itu. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi ketika ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dan bawalah di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan dalam sungai Nil akan mati dan sungai Nil akan berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air di Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala penampungan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Di seluruh tanah Mesir akan ada darah, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat dan dipukulkan pada air di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, sehingga seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Lalu ikan di sungai Nil mati dan sungai itu berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai itu. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi ahli ilmu gaib Mesir dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga Fir'aun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berbalik lalu masuk ke istananya dan tidak mempedulikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu, setelah Tuhan memukul sungai Nil. Sahabat Santapan Harian, peperangan dalam dunia kuno bukan hanya merupakan peperangan antar kerajaan, tetapi terutama merupakan peperangan antar Allah. Maka masuk akal bahwa 10 tula terutama ditujukan sebagai hukuman kepada semua ilah di Mesir. Tuhan menyuruh Musa pergi ke Fir'aun pada waktu pagi, saat Fir'aun biasa keluar menuju ke sungai Nil dan menantikannya di tepi sungai. Oleh karena Fir'aun tidak mau melepaskan orang Israel, maka Tuhan menyatakan siapa dirinya dengan membuat air sungai Nil menjadi darah. Ikan dalam sungai Nil akan mati dan sungai Nil akan berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil ini. Mengapa tulah pertama ditujukan ke sungai Nil? Apakah tulah ditujukan kepada ilah sungai Nil atau tulah
tersebut menunjukkan pembalasan Tuhan atas bayi-bayi laki-laki yang dibuang ke sungai Nil pada masa Musa lahir. Ilah sungai sering dianggap penting karena sungai adalah sumber air minum. Pentingnya ilah sungai Nil bagi Fir'aun dan orang Mesir terlihat dari kebiasaan Fir'aun yang setiap pagi pergi ke sungai Nil. Dalam peristiwa penyeberangan sungai Yordan, perlu dimengerti juga bahwa Allah mengalahkan ilah sungai Yordan dan karenanya semua raja Kanaan menjadi ciut hatinya. Melalui tulah pertama ini, Tuhan hendak menyatakan bahwa yang menyediakan air supaya dapat diminum oleh manusia bukanlah ilah sungai, tetapi adalah Tuhan, Allah Israel. Kita tentu tahu bahwa air merupakan substansi yang vital untuk kehidupan semua makhluk di bumi. Inti dari tulah pertama ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan dan memelihara kehidupan semua makhluk di bumi. Apakah kita sadar bahwa jika bukan karena Allah menyediakan segala sesuatu, termasuk air dan oksigen, kita tidak mungkin dapat bertahan hidup di bumi? Marilah kita bersyukur dan menghargai segala yang telah Allah sediakan supaya kita dapat bertahan hidup. Janganlah kita anggap sepele keberadaan air dan oksigen. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas janji-Mu bahwa Engkau akan selalu memenuhi kebutuhan kami. Tolonglah supaya kami tidak takut dan juga ragu. Kami bersyukur karena Engkau memperhatikan kehidupan kami, kebutuhan kami, serta seruan kami ketika meminta tolong. Di dalam kasih dan cinta-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.